Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana dha'ifa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbuna al-a'la. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamil anbiya wa rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah, ya Alim, ya Razzaq, ya Karim, iftah alaina futuhan al-arifin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Al-ayah wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ijhad fid dunya yuhibbakallah wa qala aidan i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, dipayun sabadana pribadi saturkeun salam tahiyatul Islam, salam takdimul Islam wa takrimul Islam. Segala puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpah curahkan kepada Nabi agung dan mulia, Nabi tercinta yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, itba tabi'innya. Wabil khusus kita sekalian sebagai umatnya, semoga kita semua mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah ahli kuliah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan bagian dari rangkaian kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan kewajiban ini merupakan kewajiban yang tidak bisa diwakilkan kepada yang lain, karena disebut kewajiban sholat fardu berjamaah ini ataupun kewajiban puasa ini fardu ain, yakni wajib kepada setiap orang yang menyatakan dirinya sebagai muslim. Untuk itu kita bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan aktivitas kita yang kita lakukan, khususnya ibadah kita, baik ibadah saum dan ibadah-ibadah yang lainnya, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, sesuai judul yang diberikan oleh panitia, judul kali ini kalau tidak salah juhud, ya Pak Dik, juhud nanyana kudu apa juhud, ayat juhud, ayat jihad.
Kalau zuhud pakai Z, kalau jihad pakai jim, itu maknanya jauh. Kalau juhud maka dia perilakunya, hatinya cenderung terhadap akhirat, itu namanya juhud pakai Z, pakai jai. Kalau jihad atau juhud pakai jim, maka itu berperang artinya. Jamaah hadirin rahimakumullah, zuhud yakni hatinya, jiwanya, raganya, hartanya, dia merasa semuanya milik Allah dan cenderung dalam kehidupan sehari-harinya itu dia tidak mengharapkan kebahagiaan dunia yang fana, tapi dia mengharapkan kebahagiaan akhirat yang hakiki. Itu namanya zuhud. Kalau ditimbang-timbang, kalau 100% itu orang yang zuhud itu 30% dunia, 70% akhirat. Kalau kita mah tidak bisa, minimal kita ini 50-50, akhirat 50, dunia 50. Kalau orang yang zuhud itu seperti itu, hatinya selalu cenderung akan akhirat, yang dipikirkan itu akhirat, tapi tidak melupakan dunia juga. Karena dia tahu bahwa di dunia ini tempat bercocok tanam. Ya. Maka orang yang zuhud selalu dirinya mengharapkan kebahagiaan yang hakiki nanti di akhirat. Makanya hidupnya itu tenang, tentrem, ayem, tidak gelisah, tidak resah. Kenapa? Karena tahu yang ada di dunia ini semuanya adalah titipan. Itu semuanya adalah titipan. Diri kita bukan milik kita. Diri kita adalah milik Allah. Titipan dari Allah. Makanya apabila merasa dirinya itu bukan milik Allah, bukan milik kita, bukan milik sendiri, milik Allah, maka dia selalu jiwa dan raganya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dinamakan zuhud. Yang kedua, dia punya harta. Harta pun tahu harta adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang zuhud dengan harta tersebut bukan bermegah-megahan, bukan bermewah-mewahan, mempertontonkan kekayaannya kepada orang lain, tapi orang zuhud walaupun dia kaya tapi hidupnya selalu sederhana. Itu tidak seperti itu. Jadi selalu sederhana. Mobil banyak, ya, rumah tingkat, sawah, kebun luas, perusahaan di mana-mana. Tapi dia tidak merasa memiliki. Dan perintah Allah pun dia lakoni, zakatnya selalu dikeluarkan, infak sedekahnya, wakafnya selalu tidak dilupakan. Maka orang yang seperti itu orang yang dinamakan zuhud. Jadi hidupnya, hartanya penuh dengan kemanfaatan baik untuk dirinya, keluarganya, dan orang lain. Karena hakikatnya orang yang zuhud itu dia tahu, ya, bahwa khairukum, sebaik-baiknya di antara kamu, ya, khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah banyak bermanfaat bagi orang lain.
Jadi hidup kita ini jangan bermanfaat untuk kita sendiri. Jadi kita usahakan hidup kita ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Itu ulah mikirkeun teh sorangan we. Tapi harus bisa bermanfaat memikirkan orang banyak. Gitu. Seperti di sini adakan pengajian pesantren Ramadan, itu kan bukan hanya dia memikirkan kumahnya orang bisa namatkeun Quran, bukan. Bagaimana memfasilitasi orang lain agar bisa beramal soleh dengan cara mengadakan pesantren Ramadan. Maka di tempat ini bisa menjadikan anak-anak datang memfasilitasi ibadah mereka. Ada buka bersama, ada takjil, itu pun sama. Maka orang-orang yang seperti itu, yang hidupnya bisa bermanfaat bagi orang banyak, maka tentu itu bagian dari zuhud kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman tentu harus dengan bimbingan dari guru-guru kita. Para jamaah hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang tadi dibacakan, wabtagi bima ataqallahu daral akhirah walatang sanasibaka minad dunya. Kita ini harus condong kepada akhirat, tapi jangan sampai melupakan dunia. Karena dunia ini adalah tempat kita menanam sehingga kita harus bisa panen dengan hasil yang maksimal. Dunia ini tempat bercocok tanam sehingga kita harus bisa berbuat amal sebanyak mungkin untuk bekal kehidupan yang abadi, yang hakiki, yang pasti nanti di akhirat. Jadi kehidupan yang pasti itu nanti di akhirat saja. Di dunia ini kehidupannya fata morgana, dalam artian tidak tetap. Hari ini senang, besok susah. Hari ini senyum, besok nangis, bisa seperti itu. Tapi kalau di akhirat nanti, kalau dia masuk surga, tidak akan pernah menetes air mata, air kesedihan. Tidak ada orang surga yang nangis. Semuanya penghuni surga itu bahagia. Sebaliknya, tidak ada kebahagiaan bagi penghuni neraka. Semuanya penghuni neraka itu dia menangis, sedih, menyesal. Semuanya penghuni neraka tidak akan ada yang tertawa, terbahak-bahak, bahagia, tidak akan pernah ada. Makanya di sini kita mengharapkan dengan saum ini menjadi orang yang bertakwa. Harapannya agar kita bisa dijadikan, agar bisa kita digolongkan menjadi bagian orang-orang yang mendapatkan tiket masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'allakum tattaqun. Wa ahsin kama ahsanallah. Berbuat baiklah seperti kamu, seperti Allah berbuat baik kepada kita. Jadi kita harus berbuat baik kepada orang lain seperti Allah berbuat baik kepada kita. Coba lihat bagaimana bijaksananya Allah terhadap makhluknya. Tidak ada satupun makhluk yang didolimi oleh Allah. Tapi kenapa ada orang yang kena musibah, kena bencana, kena penyakit? Ya, hakikatnya semuanya dari Allah. Bagi orang yang iman itu ujian, bagi orang yang munafik itu teguran, bagi orang yang kafir, yang kufur, yang ingkar itu adalah siksaan. Semuanya seperti itu. Ya. Jadi kalau kita diuji, sabar. Kalau kita diberi kenikmatan, harus syukur. Itulah, karena di dunia ini tidak akan pernah ada yang semuanya abadi. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, ijhad fid dunya yuhibbakallah.
juhudlah kamu terhadap dunia, maka kamu akan dicintai Allah. Apa juhud terhadap dunia? Tidak terlalu cinta dunia. Itu bagaimana orang yang tidak terlalu cinta dunia, apakah dia tidak ada kemauan untuk kaya? Bukan. Orang yang juhud, yang selalu dia cinta kepada akhirat dan dia tidak terlalu cinta dunia, maka dalam kehidupannya apapun aktivitasnya selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, ini yang dinamakan juhud. Makanya Rasulullah mengatakan ikmal lidunyaka ka'anaka tamustu abada wa'mal li akhiratika ka'anaka tamutu godan. Ikmal lidunyaka ka'anaka tamustu isu abada. Berbuatlah di dunia ini, beramallah di dunia ini, ya. Bekerjalah di dunia ini, carilah harta sebanyak mungkin di dunia ini, tapi ingat ka'anaka ta'isu abada. Mencari harta tersebut, ya, sungguh-sungguh optimis, ya. Dalam bahasa kitab disebutkan manjada wajada, benar-benar, tapi jangan melupakan wa'mal li akhiratika ka'anaka tamuqodan. Apabila kamu beramal soleh, ya, maka dia harus punya sikap bahwa saya besok akan datang kematian. Bahwa besok akan datang kematian. Berusaha untuk mencari dunia sesemangat mungkin dan beribadah kepada Allah bahwa dia besok itu akan datang kematian kepadanya. Jadi usahana getol, ibadahna oge getol. Itu makanya kalau sepangkat kita ini orang-orang awam itu standar. Kalau orang-orang yang ahli memang juhud mah tidak mengharapkan sama sekali balasan apapun dari seseorang. Dan orang mah kadang ya manusia biasa gitu. Orang baik kita baikin lagi, orang jahat kita jahatin lagi. Tapi kalau orang juhud, orang baik lebih dibaikin, orang jahat baikin. Itu namanya orang juhud. Orang yang mukul kita pukul lagi, malahan kita tendang. Gitu. Kalau orang juhud, orang yang mukul bukan dipukul lagi, bukan ditendang lagi. Kadia usapan, gitunya, doain. Itu orangnya juhud. Kejelekan dibalas dengan kebaikan. Itu makanya orang yang benar-benar juhud itu yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, maka kita kembali saja kepada hadis Nabi sebagai orang awam. Apa khairul umur awsatuha, sebaik-baiknya perkara itu yakni yang pertengahan, sedang-sedang saja. Kita tidak terlalu cinta dunia dan tidak terlalu cinta akhirat. Kalau terlalu kita cinta akhirat meninggalkan dunia, orang mau usaha, mau nanaon gitu. Terus intikaf di masjid, ya, selama hidupnya tidak mencari aktivitas untuk menafkahi keluarga. Itu sabodo, itu bukan juhud, malahan itu meninggalkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, itu bisa berbuat dosa. Gitu. Jadi kita boleh mencintai akhirat tapi jangan melupakan dunia.
dan raihlah akhirat itu dengan cara, dengan jalan kita meraih kemaslahatan, keselamatan di dunia ini. Nah, jadi kita mah dunia kerja, akhirat juga oke. Usaha terus, ibadah terus, seperti itu. Makanya ada dalam syair, dalam apa namanya, qasidah itunya, dunia melulu, harta melulu, hingga kehidupan, akhirat terlupakan. Jangan. Dunia melulu, akhirat melulu, dunia melulu, harta melulu, hingga kehidupan, akhirat terlupakan. Akhirat melulu, ibadah melulu, dunia terlupa, hidupnya sengsara. Dapatkanlah dunia, akhirat bersama-sama. Jadi jangan dunia terus akhirat ditinggalkan, dengan akhirat terus dunia ditinggalkan, tapi garis bawahi, dapatkanlah dunia akhirat bersama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Cukup? Ala jamaah hadirin rahimakumullah. Maka intinya zuhud itu condong hati kita lebih condong kepada akhirat daripada dunia. Condong harta kita lebih banyak beramal untuk akhirat daripada bermewah-mewahan di dunia. Maka mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang-orang yang zuhud, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah kita diberikan oleh Allah dengan hati yang terbuka, pikiran yang cerah untuk mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartar arda binuri syamsika abadan abada. Allahumma rabbana taqabbal siyamana waj'alna min khairi shaimin wa taqabbal qiyamana waj'alna min khairi qaimin wa taqabbal suhurana wa iftarana waj'alna min khairil maqturin. Waghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat waj'alhum min khairil maghfurin wattabi bainana wa bainahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa auladina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salaatul ijabah isyirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pokoknya dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.